Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di hari ini dari program Renungan Harian Keluarga. Dan saya percaya bahwa kita semua dipenuhi dengan sukacita dan berkat hari ini. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari baik di hari ini yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami hendak memanfaatkan hari ini untuk sujud menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami beribadah, membaca dan mendengarkan firman Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita membaca firman-Nya dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan dituliskan demikian. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Saudara, demikian firman yang kita baca. Mari kita merenungkannya dengan tema pentingnya memahami tanda. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hendak memberitahu sesuatu yang penting kepada orang lain, ada tanda yang harus kita berikan. Nah, misalnya dalam keadaan kecelakaan, baik darat, laut maupun udara, ada tanda yang diberikan dengan tujuan orang lain yang mendengar atau melihat tanda itu dengan segera memberi pertolongan. Tanda semboyan adalah tanda bahaya. Contoh saat ini seperti bunyi sirene. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sirene adalah alat untuk menghasilkan bunyi yang mendengung keras sebagai tanda bahaya dan sebagainya. Bunyi sirene dapat kita temui pada ambulans ketika membawa orang sakit, pada kapal sebagai pemberitahuan kepada penumpang bahwa kapal akan berangkat, pada pabrik sebagai pemberitahuan kepada karyawan untuk mulai bekerja, dan lain sebagainya. Saudara, bacaan saat ini merupakan tanda semboyan yang harus ditiup untuk memberikan komando kepada laskar-laskar agar segera berangkat ke medan pertempuran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari uraian di atas kita dapat melihat betapa pentingnya sebuah tanda dalam kehidupan. Manusia diciptakan oleh Tuhan Allah memiliki telinga untuk mendengar dan akal budi memahami serta melakukan perintah-Nya. Kita wajib menggunakan itu dalam kehidupan setiap hari agar supaya kita mampu untuk memahami tanda-tanda yang ada. Tubuh manusia adalah bait Allah yang harus dijaga. Artinya, menjaga kesehatan itu sangat penting agar tubuh terpelihara. Tubuh kita memberi tanda ketika membutuhkan air, maka kita harus minum, merasa haus, membutuhkan asupan makanan karena merasa lapar. Begitu juga ketika kita makan makanan yang tidak diterima oleh tubuh, maka pasti juga akan memberi tanda. Misalnya, ketika kita makan makanan yang mengandung kolesterol yang berlebihan, maka tubuh akan bereaksi memberi tanda. Sakit kepala misalnya, lemah, sakit perut, dan sebagainya. Jadi tubuh kita pun memberi tanda mana yang dibutuhkan tubuh dan mana yang tidak dibutuhkan. Saudara, manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa dan roh tidak hanya butuh makan minum seperti nasi, lauk, dan air,
tetapi juga butuh makanan rohani untuk kesehatan jiwa dan roh. Ketika mengabaikan semua tanda itu, maka tubuh, jiwa, dan roh akan sakit. Saudara, marilah kita menjaga kesehatan sebagai bentuk menghargai Tuhan Allah, pencipta hidup kita. Semua orang percaya butuh makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Konsumsilah makanan, minuman yang sehat untuk tubuh, jiwa, dan roh secara teratur. Pasti tubuh kita sehat dan rohani kita sehat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kemurahan Tuhan di hari ini kami boleh diperkenankan ada dalam satu persekutuan lewat renungan harian keluarga. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu kebenaran firman yang kami boleh baca di saat ini, kiranya itu dimeteraikan di hati dan pikiran kami untuk dilakukan. Bagaimana sebagai umat Tuhan yang dianugerahkan telinga untuk mendengar, akal budi, untuk kiranya mampu melihat, mendengar, mengamati tanda-tanda kehidupan ini. Dan kami mampu bereaksi dengan baik terhadap berbagai tanda kehidupan ini. Terlebih ketika tanda Tuhan memanggil kami untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Engkau. Kiranya kami lebih taat dan setia untuk senantiasa mengiring Tuhan, sehingga kami pun boleh memahami setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami dan masuk bersekutu, beribadah, melayani Tuhan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk segala anugerah berkat-Mu. Karena itu, biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita. Kami tidak putus asa dan kecewa ketika menghadapi berbagai tantangan kesulitan kehidupan, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Terpuji-puji Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa, memohon tuntunan dan penyertaan-Mu bagi kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di hari ini. Tugas apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kami, dapat dan mampu kami kerjakan oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Berkati perangkat pelayanan yang ada, diaken penatua pendeta, berkati komisi-komisi kerja, bahkan tim multimedia diberkati oleh Tuhan, supaya dimampukan dalam rangka menyebarluaskan kebenaran firman Injil kepada banyak orang lewat media. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan dituntun, disertai oleh Tuhan. Berkati pemerintah kami dan berkati mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen yang dikasihi. Demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Ini memberi berkat bagi saudara. Jangan lupa untuk terus ikuti program ini dari hari ke hari dan nikmatilah anugerah kasih Bapa. Shalom.